Pernah nggak kamu lihat seseorang yang kesusahan di tempat umum? Misalnya jatuh di jalan, atau jadi korban pelecehan verbal, tapi orang-orang di sekitarnya cuma diam? Nggak ada yang nolong, nggak ada yang bereaksi, semua cuma jadi penonton. Fenomena ini disebut dengan bystander effect. Bystander effect adalah kondisi psikologis di mana seseorang cenderung tidak bertindak saat melihat orang lain membutuhkan bantuan, terutama jika ada banyak orang di sekitarnya. Semakin banyak saksi mata, justru semakin kecil kemungkinan seseorang akan membantu. Kenapa? Karena kita mengira orang lain pasti akan bertindak, dan akhirnya, semua orang malah pasif. Fenomena ini pertama kali terkenal setelah kasus tragis pada tahun 1964 di New York, saat seorang wanita bernama Kitty Genovese diserang. Konon, ada puluhan orang yang mendengar atau melihat kejadian itu, tapi tidak satupun langsung menolong atau menghubungi polisi. Kasus ini mengguncang dunia psikologi dan jadi titik awal penelitian tentang bystander effect. Ada dua alasan utama kenapa bystander effect bisa terjadi. 1. Diffusion of responsibility, tanggung jawab terasa tersebar ke banyak orang, jadi kita pikir bukan tugas kita untuk bertindak. 2. Social influence, kita cenderung melihat reaksi orang lain. Kalau orang lain diam, kita ikut-ikutan diam karena menganggap, oh, mungkin ini bukan hal serius. Contohnya, seseorang pingsan di keramaian, tapi semua orang hanya menonton. Ada kecelakaan kecil di jalan, tapi pengendara lain cuma melambatkan kendaraan tanpa benar-benar menolong. Di media sosial, seseorang dibully, tapi hanya sedikit yang berani membela atau melaporkan. Padahal, kalau hanya ada satu saksi, kemungkinan besar dia akan langsung membantu. Tapi ketika ada banyak orang, masing-masing merasa nggak enak maju duluan, atau tunggu yang lain aja. Lalu, bagaimana kita bisa menghindari efek ini? Sadar dan tanggap, jangan tunggu orang lain. Kalau kamu bisa bantu, lakukan. Ambil peran secara spesifik. Kalau kamu butuh bantuan orang lain, tunjuk langsung. Kamu, tolong panggil ambulans, bukan hanya teriak, tolong. Jangan takut jadi orang pertama yang bergerak, tindakanmu bisa memicu reaksi berantai dari orang lain. Ingat, satu tindakan kecil bisa menyelamatkan hidup seseorang. Jangan biarkan dia menjadi kebiasaan hanya karena kita berpikir, yang lain juga lihat, pasti ada yang bantu. Karena saat semua orang berpikir seperti itu, yang menderita adalah mereka yang sebenarnya butuh pertolongan.